Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak dimanapun berada, semoga masih dalam keadaan sehat-sehat. Ini merupakan video penjelasan sambungan yang sebelumnya, yaitu tentang persoalan munculnya aliran ilmu kalam dalam peristiwa tahkim. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ada beberapa sejarah sebab munculnya aliran kalam itu, termasuk pertama kemarin itu yaitu akidah Islam pada masa Rasulullah, kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, dan sekarang kita akan sedikit membahas akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah ini sebagaimana yang kita ketahui bersama merupakan sebuah kerajaan Islam yang sangat besar pada masa itu setelah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nah, apa yang terjadi di sini? Akidah Islam pada masa Bani Umayyah, ternyata yang terjadi di sini adalah munculnya paham Jabariyah. Nah, dan ini merupakan salah satu aliran kalam yang muncul setelah Ali bin Abi Thalib kemarin, yaitu paham Syiah dan paham Khawarij. Adapun di paham ini, paham Jabariyah ini, yaitu paham yang menguntungkan kerajaan Bani Umayyah. Kenapa? Karena paham Jabariyah ini, saya ulang kembali, karena paham Jabariyah ini merupakan paham yang lebih kepada sifatnya tunduk dan patuh terhadap kerajaan tanpa adanya protes apapun dari paham Jabariyah ini. Jadi paham ini lebih kurang tidak mau protes atau pasrah terhadap keadaan apapun. Maksudnya ketika kerajaan Bani Umayyah memutuskan suatu perkara yang bahkan mungkin barangkali merugikan rakyat, namun paham Jabariyah ini mengikuti dan tidak mau sama sekali memprotes akan kebijakan yang mungkin sebenarnya barangkali merugikan rakyat seperti itu. Nah, maka dari itu paham ini sangat menguntungkan sekali bagi kerajaan atau Bani Umayyah. Namun demikian ada beberapa kelompok atau beberapa orang yang menyadari akan akan ketidakbaikan dari kebijakan kerajaan ini atau Bani Umayyah ini, yaitu termasuk yang mempelopori adalah Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ini adalah dia salah satu tokoh yang menyadari bahwasanya kebijakan pemerintah Bani Umayyah banyak yang tidak cocok dengan rakyat, sehingga akan kebijakan Ma'bad al-Juhani ini mendirikan sebuah paham yang bernama Qadariyah. Saya ulang lagi bahwasanya paham Bani Umayyah ini, kebijakan Bani Umayyah disadari oleh salah satu kelompok tertentu, yaitu salah satunya Ma'bad al-Juhani yang mendirikan kelompok Qadariyah, sehingga berdirilah kelompok Qadariyah untuk memprotes kebijakan-kebijakan yang ada di Bani Umayyah. Adapun pendiri paham Jabariyah tadi yaitu Jaham bin Abi Sofyan. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat yaitu akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah ini ternyata muncul sebuah paham namanya filsafat. Namun ini bukan aliran dalam Islam, cuman muncul filsafat. Dengan munculnya filsafat, karena filsafat itu sebagaimana yang kita ketahui adalah berpikir bebas. Ketika muncul filsafat, maka muncullah sebuah aliran baru kembali dalam Islam, yaitu namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini yaitu paham paham Islam atau salah satu aliran dalam Islam yang memahami seluruh keadaan-keadaan ketuhanan, fikih dan sebagainya secara logika tanpa memikirkan apa dalilnya di Al-Qur'an. Al-Qur'an tanpa memikirkan. Jadi mereka lebih berfokus kepada memahami agama itu secara logika. Sebenarnya memahami agama itu tidak dibenarkan hanya secara logika, namun perlu kita memahami dari dalil. Dengan demikian maka
ada beberapa kelompok juga tidak sepaham dengan paham yang ada di Bani Abbasiyah ini. Karena memang agama itu tidak bisa kita pahami hanya berdasarkan logika saja, yaitu paham Mu'tazilah tadi, namun kita perlu memahami berdasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun hadis. Maka dari itu ada beberapa kelompok yang tidak sepaham dengan paham Bani Abbasiyah ini, maka dari itu muncullah beberapa tokoh termasuk namanya Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi yang tidak sejalan dengan paham ini. Mereka akhirnya memprotes dan mendirikan sebuah paham lagi. Nah, dua orang ini. Namun pada kesempatan ini paham mereka belum begitu berkembang pesat. Kita lihat pada masa akidah Islam setelah atau sesudah Bani Abbasiyah ini tadi. Apa yang terjadi? Ternyata paham dari yang dibawa Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi berkembang setelah kerajaan atau Bani Abbasiyah. Pahamnya namanya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Paham ini diambil dari nama pendirinya. Jadi paham yang muncul setelah sesudah Bani Abbasiyah yaitu paham Asy'ariyah dan paham Maturidiyah, dua paham ini. Dan kedua paham itu ternyata dinamakan istilah kita sekarang Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan yang kita pahami sekarang dan kita ikuti sekarang itu, inilah namanya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlu Sunnah wal Jamaah ini sistem pahamnya gimana? Ternyata memahami Islam itu berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Setelah itu baru boleh pakai akal. Tentu berbeda terbalik dengan paham Mu'tazilah tadi. Paham Mu'tazilah tadi itu memahami agama itu secara logika saja. Namun kalau paham Asy'ariyah dan Maturidiyah tadi atau dikenal dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah, memahami agama itu dengan dalil Al-Quran dan hadis baru dalil akal. Semoga bisa dipahami dan disinilah mulai muncul mulainya muncul aliran-aliran Islam pada saat ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.